Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pertandingan antara Arsenal versus Manchester United yang berakhir dengan skor 3-2. Arsenal mampu membalaskan kekalahan mereka satu-satunya di Premier League musim ini. Sebelumnya, MU berhasil menang 3-1 atas Arsenal saat mereka berjumpa di Old Trafford. Laga berjalan dramatis dengan saling membalas gol. MU unggul lebih dulu lewat aksi individu dan sepakan keras Rashford. Namun Arsenal punya cara untuk membongkar low block MU dengan Zinchenko, Xhaka, Odegaard, dan Bukayo Saka menjadi kunci permainan. Dengan kekalahan ini, MU harus turun ke peringkat 4. Sekaligus menunjukkan anak asuh Arteta ini terbukti mampu menunjukkan kelasnya melawan tim Big Four. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Arsenal yang diasuh oleh Mikel Arteta menggunakan formasi 4-3-3 dengan starting line up yang sama dari 4 laga terakhir. Sedangkan Manchester United menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Eriksen dan McTominay diplot sebagai pivot. McTominay starter menggantikan Casemiro yang terkena akumulasi kartu. Umumnya MU bertahan menggunakan shape 4-2-3-1. McTominay beberapa kali ikut turun ke backline mengisi gap di antara Varane dan Wan-Bissaka. Ia ditugaskan untuk menjaga Xhaka yang kerap mengekspos gap tersebut. Secara umum double pivot MU memang bertahan secara man marking, menjaga baik Xhaka ataupun Odegaard. Strategi MU pada laga ini memang bermain defense dan counter. Pada grafik Markstat menunjukkan bahwa Manchester United memiliki salah satu defensive line atau garis pertahanan paling dalam. Hal ini juga ditunjukkan pada statistik laga ini, di mana ketinggian garis pertahanan Arsenal adalah 49 meter, sedangkan MU hanya 37 meter. Arsenal bisa build up dengan fullback yang melebar ataupun invert ke tengah. Tujuan fullback dalam klip ini Zinchenko yang melebar adalah untuk menggeser blok press MU yang rapat di tengah. Kelemahan struktur press MU ini adalah fullback yang bebas di sisi sayap saat bola berhasil di-switch cepat seperti ini. Kita lihat pula di klip ini, Zinchenko bisa invert ke tengah, memancing Wan-Bissaka naik sehingga membuka opsi passing ke Martinelli. Ia pun menjadi progresor serangan melewati high press MU. Secara umum pemain asal City ini bermain sangat baik dalam mengurai high press MU sehingga mudah dilewati. Nah, PR Arsenal sekarang bagaimana membongkar low block MU dengan gelandangnya yang kerap masuk ke backline. Untuk membongkar, Arsenal terus melakukan wide overload dan rotasi posisi hingga akhirnya terbuka ruang yang bisa diekspos. Contohnya di sini, jika pemain memenuhi area sayap dan Xhaka bisa bergerak ke half space dan melepaskan crossing. Hal ini juga yang terlihat pada gol pertama Arsenal. Diawali dengan membuat wide overload di kiri dengan Zinchenko, Odegaard, Xhaka, Martinelli. Kita lihat awalnya Martinelli menjaga kelebaran dan Xhaka berada di half space dengan Odegaard. Lalu Arsenal membuat sirkulasi dan Martinelli melakukan rotasi dengan Xhaka. Hal ini membuat MU kesulitan untuk melakukan marking dan menciptakan ruang kosong bagi Xhaka. Dengan banyaknya pemain MU di kotak penalti, Arsenal menyerang dengan 7 pemain, lalu Nketiah mampu mencetak gol setelah muncul dari titik buta Wan-Bissaka. Berdasarkan grafik Markstat, passing-passing Granit Xhaka meningkatkan peluang Arsenal untuk mencetak gol. Tendangan jarak jauh juga menjadi salah satu cara untuk membongkar low block. Hal ini dikarenakan tim yang bermain low block cenderung memberikan ruang shooting di depan defensive blocknya. Hal inilah yang coba dimanfaatkan The Gunners. Arsenal melakukan counter press setelah kehilangan bola agar bisa terus mengurung pertahanan MU. Erik ten Hag memainkan Eriksen di pivot, pemain yang atribut utamanya bukan dari aspek bertahan. Hal ini membuat Saka mempunyai keunggulan kualitas melawan Eriksen dan bisa mencetak gol dari tendangan jarak jauh yang sangat akurat. Salah satu cara yang sering tim-tim coba ketika melawan low block adalah melakukan sirkulasi untuk menggeser defensive shape dari lawan, dan akan switch play ketika ada ruang yang tercipta di sisi sebaliknya.
Hal ini juga yang dilakukan Arsenal. The Gunners sedikit lebih banyak bermain di sisi kanan dengan 37%. Kerap diisi oleh Odegaard, Tomiyasu atau Ben White, lalu Bukayo Saka yang membuat White Triangle. Arsenal memaksa MU ikut ke kanan sehingga tercipta ruang di kiri. Trossard yang baru masuk membuat White overload dengan Zinchenko, sehingga menciptakan situasi 2 versus 1 melawan Wan-Bissaka. Jika sebelumnya pada gol pertama Zinchenko invert atau ke tengah, kali ini ia melakukan overlap atau melebar untuk ciptakan cutback pada gol ketiga. Shooting Odegaard memantul dan disambut Nketiah yang mencetak gol penentu pada pertandingan ini. 2 gol Arsenal melawan MU dihasilkan di dalam kotak penalti. Berdasarkan Opta, The Gunners mencatatkan 63 touch atau sentuhan di kotak penalti MU. MU sendiri kesulitan membuat peluang khususnya pada babak pertama dengan hanya 0,11 XG. Sesuai strateginya, MU mendapatkan peluang dari pressing yang bisa dikonversikan menjadi gol. Shaw dan Rashford melakukan counter press kepada Saka setelah MU kehilangan bola dan berhasil merebut bola. Aksi individu Rashford mampu melewati Partey dengan nutmeg atau mengolonginya dan melepaskan syuting jarak jauh ke pojok kiri gawang. Pada laga ini, MU mampu mencatatkan 5 high turnover atau merebut bola di area tinggi dengan 1 kali yang dikonversikan menjadi shot. MU kesulitan dalam build up lantaran Arsenal mematikan outlet keluar dari press MU di sayap dengan Ben White yang diposisikan naik. Saka dan Nketiah press 2 center back MU, Martinelli press Wan-Bissaka, Odegaard atau Xhaka, Marky McTominay, dan Partey press Eriksen. Hal ini membuat MU nggak bisa berlama-lama dalam melakukan build up. Nggak adanya gelandang penghubung yang punya resistansi pressing tinggi dan karena Arsenal lebih sering bertahan dengan mid block dan garis pertahanan tinggi, sehingga terdapat ruang di belakang backline yang kerap dijadikan target MU untuk bermain direct ke depan. Salah satu alternatif yang dipakai MU ketika kesulitan membuat peluang dari open play adalah lewat bola mati. Struktur corner kick MU adalah dengan Bruno Rashford masing-masing berada di tiang dekat. Weghorst McTominay berada di mulut gawang untuk berduel dan melakukan distraksi. Martinez Varane berada di penalty spot untuk bersiap ketika bola dikirimkan lebih jauh dari gawang dan melakukan rebound. Sedangkan yang lainnya menjaga rest defense atau bola pantul. Arsenal sebenarnya menang jumlah dalam melakukan penjagaan melawan pemain MU. Namun tangkapan Ramsdale menabrak Tomiyasu dan membuat Martinez bisa mencetak gol lewat rebound. Kemenangan ini membuat Arsenal berhasil menjaga jarak 5 poin dengan Manchester City, ditambah The Gunners yang bermain lebih sedikit. Sedangkan MU harus puas turun ke peringkat 4 sementara disalip oleh Newcastle. Tanpa Casemiro, MU nggak bisa jalankan taktik press lalu counter cepat lantaran perebutan bola kerap dimenangkan Arsenal.